wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Sekali lagi, ya Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata fil rizqi man syata fil asari falyukrim rahimah. Hadirin mukarram, pertama yang sangat saya hormati MC kita yang telah memberikan waktu untuk saya. Kalau beliau nggak manggil, saya paling di situ aja ngejedot baik. Udah nggak dikasih kopi, panitia mana sih ya? Juga al-mukarram segenap para alimin ulama, para ustadz, para kiai, para sepuh bin sepuh, terkhusus para guru kita yang telah banyak memberi ilmu untuk kita. Tanpa beliau kita nggak tahu apa-apa. Tanpa guru-guru kita nggak tahu Allah dan Rasulullah. Tanpa beliau kita nggak tahu namanya ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu baca Quran dan sebagainya. Makanya patut kita muliain bil khusus guru-guru yang ada di kampung ini. Saya mah pelampiasan doang, datang pulang, datang pulang. Oh, dibesekin apa kagak? Tapi yang mesti dimuliain guru-guru sekampung yang ada di kampung ini. Mudah-mudahan guru-guru kita pada sehat. Wabil khusus yang ada di catatan Al-Mukarram Ustadz Suryadi, alhamdulillah. Ustadz Muzammil, juga Al-Mukarram Ketua Paguyuban, Menteri Perhubungan Bapak Popon yang ngubungin saya mah walazan laptin miskol aja jadi, saya mah udah nggak usah pakai datang Pak Popon, datang miskol aja udah jadi saya mah. Ustadz nggak usah pakai DP ini, nggak usah, DP-nya miskol aja udah jadi, saya mah datang insya Allah. Insya Allah. Juga Al-Mukarram sesepuh Paguyuban Bapak Siswanto, Bapak biar sehat. Semuanya yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Juga Al-Mukarram kita doakan guru-guru kita biar pada sehat, ditambah-tambah rezekinya, barokah ilmunya, ditambah bininya, tambah sehat, bininya biar tambah soleha. Bapak setuju kalau bininya nambah? Setuju enggak? Biar nambah soleh soleha, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, para hadirin semuanya yang hadir, para remaja semua yang mohon maaf tidak sebut satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini
Allah ridho, Nabi Muhammad SAW sayang kepada kita. Karena alhamdulillah, mudah-mudahan berkah daripada acara kita pada malam hari ini, mudah-mudahan yang meriang biar hilang meriangnya, amin. Yang pusing biar hilang pusingnya, yang panas biar hilang panasnya, yang sakit gigi biar hilang. Habis bu gigi orang kalau hilang, biar hilang sakit giginya. Ya Allah nenek tong, gua udah metik ini tong, mereka dibilang doain habis lagi giginya. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak dapat diukur oleh para insinyur, apalagi tukang tukang baji, tukang cu. Makanya kita harus bersyukur agar kita tidak termasuk umat yang kufur. Karena kalau kita menjadi umat yang kufur, maka nanti di dalam kubur akan digedik badan kita hingga badan kita hancur lebur, laksana nasi menjadi naudzubillahi min. Bu, dalam kubur kita sendirian bu, sendirian. Apalagi tukang mancing. Ada kayak tukang mancing sini? Ada kagak? Ada nggak tukang mancing? Tunjuk tangan. Ya Allah, nggak, gue nggak dapat hadiah katanya. Kalau kita pikir-pikir, tukang mancing itu hebat bu. Yang soleh, soleh zaman sekarang, maaf kata Pak Bapak yang tukang mancing nih, tukang mancing. Kadang-kadang pagi dia berangkat sampai sore, zuhur diting, asar diting, ditinggal. Kayaknya dia hidup nggak pernah yang namanya bakal ketemu yang namanya mati. Lalai ngerjain sholat zuhur, lalai ninggalin sholat asar, entah di dalam kubur. Kata malaikat, man rabbuka. Kalau orang mancing suka soleh, ketika ditanya man rabbuka, Allahu rabbi. Tapi kalau orang mancing nggak suka sholat, ninggalin sholat, ketika dipanggil, ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka, lele. Man rabbuka, lele. Kata malaikat, kir ini manusia gede kir hajar kir gaspol. Naudzubillahi min. Oh iya, mohon maaf. Yang terhormat Bapak RT, lupa tidak datang RT ya, Bapak Joni, Pak Joni ya. Ini manusia langka ini beliau. Manusia RT, Bapak RT itu maaf kata orang yang kita tunjuk, kita pilih buat menjadi ketua RT, tapi maaf kadang-kadang disalahin melulu. Kadang-kadang bulan kemarin dapat bansos beras 10 liter, telur 2 kilo, daging sekilo. Tahun ini, bulan ini beras jadi 5 liter. Yang disalahin. Di sini begitu kakek. Padahal maaf teh ya emang dari sono segitu teh. Bulan ini emang 5 liter, kemarin 10 emang dari sononya. Yang disalahin RT-nya siapa sih ini? Ada yang begitu kadang-kadang warga, betul kayak. Terkadang kalau ada parabola, parawan bobol dihela, parawan gunting di luar nih, nikah kadang-kadang yang disalahin. Padahal RT nggak ikut nyoblos. RT mah di rumah. Kadang-kadang siapa itu RT-nya itu? Pak Joni.
Kadang-kadang lagi warga hajatan nanggep dangdut. Wah, artisnya Masya Allah, demplon benar, demplon. RT mah lagi meriang di rumah. Hajatan lawan dangdut segala macam. Wah, yang joget sambil ngerokok, kena asap rokok, dia berantem, dia tonjok-tonjokan, dia tonjokan yang disalahin. Padahal RT lagi. Coba kalau warga ngadain acara kayak begini nih, pengajian, kagak ada sejarahnya warga berantem gara-gara rebutan WC. Ada kagak di sini? RT kita biar sehat, biar maslahat buat warga-warganya. Juga salawat dan salam semoga tersampaikan kepada manusia paling mulia, manusia yang akhlaknya paling mulia, manusia yang bisa memberi syafaat. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang mudah-mudahan hidup kita banyak manfaat. Pak Siswanto bininya tadi ngomong sama saya, Ustaz, saya sekarang umur saya udah 83, pinggang udah sakit Ustaz, nggak bisa duduk lama saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Lama udah, emang butuh ketua di sini, kita butuh sepuh, para sepuh kita mukarram, Ustaz Basipi, Pak Siswanto, alhamdulillah biar pada sehat. Hadirin rahimakumullah, saya kemarin diundang dalam acara halal bihalal paguyuban. Boleh bikin, kalau nggak dibaca kasihan. Paguyuban Ikatan Solidaritas Keluarga Besar Perantau ISKAP. Kalau ISKAP Iswanto kopi. Belum ada kopi juga ini. Jadikanlah momentum halal bihalal sebagai sarana untuk saling memaafkan, memperkokoh hubungan silaturahmi dan kebersamaan, serta tingkatkan persatuan dan kesatuan. Foto saya nggak ada. Panitia, mana panitia? Juga mukarram ketua panitia, ya mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Hadirin rahimakumullah, bicara masalah halal bihalal, kita selaku bangsa Indonesia harus tahu bagaimana sejarah halal bihalal. Halal bihalal ini pencetusnya yaitu presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Ketika itu Pak Soekarno matur kepada salah satu ulama karismatik yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah, tangan kanan Kiai Haji Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika itu momennya pas di bulan suci Ramadan. Insinyur Soekarno ketika matur kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai, ini bagaimana Kiai? Bagaimana apanya? Ini keadaan Indonesia saat ini masih terpecah belah. Indonesia merdeka pada tahun 1945, ada aja yang nggak senang dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jangankan sekelas bangsa Indonesia, pengajian aja malam Jumat ada aja yang kagak sen pengajian itu kayak begitu, ada aja yang kayak begitu. Padahal apalagi kita cari di dunia ini selain amal? Apalagi kita cari selain amal kita? Kalau kata satu syair mah, bila datang Israil mencabut nyawamu, semua akan menggigit
sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Setelah engkau dimandikan kain kafan yang dibalutkan, setelah kau disolatkan kepusanmu kan diantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap surga. Kain kafan hancur dimakan tanah, cacing ular dan lipan mencari makan. Munkar dan nakir tak kenal lelah, mengibas cambuk ke seluruh badan. Munkar dan nakir tak kenal lelah, mengibas cambuk ke seluruh badan. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah amalmu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain amalmu? Adakah temanmu? Adakah keluargamu? Adakah anakmu selain amalmu? Apalagi kita cari selain amal? Bung Karno, gimana ini caranya? Saya pengen ngadain momen silaturahmi untuk menyatukan para ketua-ketua bangsa Indonesia. Apa kata Kiai Haji Wahab Asdullah? Kalau bisa momennya jangan silaturahmi. Ini sejarah nih, kita buka dulu, nanti baru kita ngebahas masa yang lain. Dikit dulu, Bu. Biar tahu nih anak bangsa kenapa diadakan halal bihalal. Kadang-kadang kita cuma ikut-ikutan doang, halal bihalal, halal bihalal, nggak tahu sejarahnya itu apa. Dan ketika itu apa? Kata Mbah Wahab Asdullah, jangan silaturahmi. Yang kau ingin sampaikan, kau ingin kumpulkan, apakah daripada kiai-kiai doang? Enggak, kiai. Saya pengen daripada ketua-ketua, daripada ormas, baik itu Kristen, baik itu Buddha, baik itu Islam, biar pada gabung di Istana Kemerdekaan Indonesia. Kalau gitu jangan silaturahmi namanya. Kalau silaturahmi kesannya Islami banget. Apa kira-kira? Kasih nama halal bihalal. Tuh sejarah halal bihalal. Nanti setelah habis lebaran adakan halal bihalal. Nah, makanya Indonesia menjadi tradisi diadakan halal bihalal. Jadi Pak Ustadz, maaf kata, kalau tahun besok ada halal bihalal dari non muslim, undang nggak apa-apa, undang. Nggak apa-apa, undang. Halal bihalal itu kalau kata bahasa Indonesia namanya maaf memaafkan. Kalau bahasa RT, halal bihalal bahasa RT nih makan. Bahasa RT. Bahasa Indonesianya halal bihalal maaf memaafkan. Ya pakai bahasa RT ya. Kita halal bihalal yuk di mana? Sono. Gak halal bihalal makan ini. Ini makan lagi antar ya. Hadirin rahimakumullah. Itulah daripada sejarah halal bihalalnya harus bangsa Indonesia tahu. Dan malam hari ini momennya silaturahmi. Ada katanya tadi daripada ojol dan pedagang segala macam dah yang pada datang Ustadz, insya Allah di malam hari ini katanya yang datang
dari ojol, dari pedagang pada datang. Ojol itu singkatan. O-nya obat, obat. Makanya ojol kalau kagak mau ngaji hati-hati nah. Ojol mah cepet ngaji. Ojol kemana-mana naik motor. Hatinya aja sampai mati. Tuh ojol tuh, biar jadi obat. O-nya obat. Ngaji malam hari ini bukan sekarang doang, besok malam Jumat pembukaan lagi di sini datang. Kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man salaka tariqan ilal ilmi wa man salakallahu bihi ilal jannah. Innal alima yastaghfirullaha as-sama'i wal ardh hatta hitani wal bahr. Innal ulama warasatil anbiya." Siapa yang duduk di majlis ilmu, man salaka tariqan ilal ilmi wa man salakallahu bihi ilal jannah. Barang siapa yang menuju majlis ilmi, duduk di majlis ilmi, maka sama dengan ia menuju jalan ke surga. Makanya ibu-ibu kalau malam Jumat bapaknya emaknya bocah, gue mau ngaji di Ustadz, di Bapak Siswanto, izinin kalau perlu ongkosin. Bapak, keberkahan ada di tangan ibu. Jangan pernah nyakitin ibu, jangan pernah sakitin ibu. Doa paling mustajab itu ibu. Yang pertama orang tua, yang kedua ibu. Makanya berkah banget duit kalau dipegang ibu, berkah kalau duit dipegang ibu. Contoh, ada uang 50.000, duit di tangan bini itu 50.000, dibeliin beras, dibeliin telur. Pertanyaannya, suami ikut makan apa kagak? Ikut makan apa kagak? Sekarang sebaliknya, 50.000 di tangan suami, dibeliin apa bu? Dibeliin. Pertanyaannya, kalau dibeliin rokok, istri ngerokok apa kagak? Isi nikmatin apa kagak? Itulah bukti uang lebih berkah di tangan ibu. Makanya kalau nyari bini yang pinter nyari. Hadirin rahimakumullah. Kemudian orang yang duduk di majlis ilmu, innal alima yastaghfirullaha as-sama'i wal ardh. Orang yang duduk di majlis ilmu, maka seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik di bumi minas sama, di langit, wal ardi, dan di bumi, itu memohonkan ampun untuk siapa aja yang duduk di majlis ilmu. Ibu-ibu pagi-pagi ada pengajian di musola ini, datang bu, datang. Jangan maaf kata, saya megang beberapa majlis pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu banyak yang saya pegang, alhamdulillah. Rata-rata nenek-nenek, semua nenek semua. Ibu-ibu hadir bu, jangan kagak. Nggak ada amal yang paling baik selain duduk di majlis ilmu. Duduk aja, duduk. Bapak di malam Jumat jangan cuma di sini aja. Tadi katanya ada yang dari Pekayon, dari Depok segala macam. Di Depok ikut pengajian. Kapan aja ada pengajian ikut. Jangan sampai kosong banget kalbu ini. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai umatku, siapa yang tidak duduk di majlis ilmu selama 40 hari, 40 malam, maka lihat hatinya semakin hitam, hatinya semakin hitam. Naudzubillahi min. Kita kerasa bu, kalau ngaji seminggu aja kita nggak duduk di majlis ilmu, kerasa bu, maunya mau ngomel mulu. Ada aja satu hal yang tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak duduk di majlis ilmu. Hatta hitani wal bahr, telah bumi dan langit semua isinya memohon ampun kepada kita, kepada orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Hatta hitani wal bahr, bahkan
Ikan-ikan yang ada di lautan pun sama memohon ampun untuk bagi dia yang mau duduk di majlis ilmu. Subhanallah, dahsyat banget Bu. Kalau kita mau duduk di majlis ilmu, anak-anak kita Bu, kalau kita mau lihat udah soleh atau belum nih anak-anak kita, pandang dari sekarang Bu. Pandang dari sekarang. Pandang anak-anak kita satu-satu, adakah udah yang soleh dan soleha? Adakah yang mampu mendoakan kita setelah kita meninggal dunia? Dari sekarang Bu, pandang mah, jangan entar nunggu tua. Kalau kita melihat anak-anak kita soleh dan soleha, pandang dari sekarang, mumpung Allah masih memberikan sehat untuk badan-badan ibu bapak. Dari sekarang pandang anak-anak kita, udah ada belum yang soleh dan soleha? Udah ada belum yang mampu mendoakan kita setelah kita meninggal dunia? Udah tua aja ya Allah, tolong gue nyesel. Dulu ketika lu masih muda enggak gue pelipatin. Sekarang banyak orang yang maaf banget. Semua sekolah tuh bagus. Sekarang banyak orang dari kecil minta masuk ke sana, masuk ke SMA, masuk ke ini, lupa orang tua mendidik agama. Naudzubillahi min dzalik. Di mana ada musola, ada pengajian, datang. Tak, anak saya udah tua ini, kami udah gede ini segala macam. Privatin, ambil privatin. Cari guru sebaik mungkin. Baik guru agama, fikih, akhlak untuk anak-anak kita. Toh entar yang manen maki kita, yang manen mah kita entar ketika kita udah tua, ketika kita sakaratul maut, ketika kita menghadapi sakaratul maut, di mana sakaratul maut naudzubillah min dzalik, 7 lautan tidak akan mampu mengobati hausnya sakaratul. Kalau kita punya anak soleh dan soleha, anak pertama datang ngambil Quran, baca ya Yasin. Ustaz, apa sih baca Yasin? Baca aja udah. Man qara'a Yasin laila masbahallah mastaghfirullah. Siapa yang baca Yasin di malam hari, maka ia akan mendapat ampunan sampai masuk waktu subuh. Datang anak kedua, anak pertama datang baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang anak kedua langsung baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Anak pertama lagi nyopot tuh ibu sakaratul maut sambil, "Ma, ikutin adek, ikutin AA. La ilaha illallah." Ikutin AA, Ma, ikutin AA. La ilaha illallah. Napasnya mulai habis tuh orang tua. Ma, ikutin Allah. Kalau anak soleh dan soleh dididik dari kecil. Tapi kalau anak-anak sekarang maaf, kalau tidak diajarkan ilmu agama dari saat ini, dari kecil, naudzubillah min dzalik, ketika orang tua sakaratul maut, apa kata tuh anak? Ma, gue serem banget, gue gak mau lihat gue. Sekali ada yang datang ke orang tua lagi sakaratul maut, dia nangis sesegukan. Ma, udah Ma, lepasin Ma, lepasin itu nyebut Ma, nyebut apa yang disebut? Padahal saya membaca kitab Turut, dalam kitab Turutun Nasihin, orang yang sedang sakaratul maut, ketika orang sakaratul maut, maka Allah setengahnya membuka bagaimana kehidupan dia waktu di alam dunia. Makanya orang sakaratul maut seakan-akan dia tidak bisa mengenali daripada keluarganya. Kenapa? Yang dipikirkan, yang dilihat saat itu bagaimana kejadian ketika dia maksiat. Kejadian apa yang dia lakukan semasa di dunia dibuka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
dalam keadaan kita sakaratul maut. Dan ada makhluk Allah yang paling berlomba-lomba, yaitu iblis, datang kepada kita, ingin mengkafirkan kita ketika kita sakaratul maut. Bahkan dalam kitab Duratun Nasihin, iblis akan menyerupai kepada makhluk yang paling kita cintai. Kita cinta kepada orang tua yang puluhan tahun meninggal dunia, saat itu iblis menyerupai ibu kita. Menyerupai ibu kita. Kita bisa lihat ibu kita ketika kita lagi sakaratul maut. Apa tuh kata ibu kita? Iblis yang menyerupai ibu kita. Udah lepas dari kalimat tauhid, lepas dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Allah selain Tuhan. Kira-kira telap kagak iman kita, Bu, ketika itu? Telap kagak ketika kita lagi sakaratul maut? Datang suami kita yang puluhan tahun meninggal dunia pun sama, membisikkan kepada kita, jangan percaya adanya Islam, jangan percaya adanya Allah, jangan percaya pada Nabi Muhammad ketika kita lagi sakaratul maut. Naudzubillahi min. Pertanyaannya, kira-kira telak enggak iman kita, Bu? Telak enggak iman kita ketika kita lagi sakaratul maut? Orang yang paling kita cintai datang kepada kita, menggoda iman kita, menggoda Islam kita. Tapi kalau ada anak yang di situ baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, insya Allah jauh, Bu. Setan jauh sampai kita dalam keadaan dipangku sama anak. Allah, kalimat terakhir Allah, meninggal. Adem rasanya, Bu. Bahagia rasanya kalau kita sakaratul maut dipangku sama anak-anak kita. Anak ketua yang paling tua datang sesegukan nangis, ma lepas nyebut bagian BPKB rumah, bagian AA yang ngurus motor, mah AA yang ngurus, apalagi tanah di kebun AA yang ngurus, udah buat AA semua. Adek mah nggak dibagi. Adek ngeliat, wah ini mah benar-benar ngajak berantem, ini mah emak lah sakaratul maut, anaknya berantem har. Naudzubillahi min. Jangan sampai, Bu, kalau mau lihat pandang anak kita dari sekarang anak kita masih kecil nih, segala macam. Tong ngaji sono tong. Nggak mau, mak, nggak mau ngaji, gue urus. Kagak ngaji, gue cemplungin lu. Gak apa-apa, mumpung anaknya masih kecil. Coba kalau udah SMA, galakan dia, Bu, galakan dia. Ayo sadar, mumpung kita masih sehat, pandang anak-anak kita. Mumpung Allah masih ngasih umur pada kita, sehat pada kita, pandang anak-anak kita. Udah ada belum yang soleh? Udah ada kagak yang mampu baca Quran? Udah benar belum sholatnya? Udah bisa belum mendoakan kita ketika kita meninggal dunia? Ya sekarang, Bu, galak dikit nggak apa-apa sama anak. Yang penting anak mau ngaji. Makanya di rumah saya, alhamdulillah, pengajian anak-anak hidup, pengajian bapak-bapak, ibu-ibu hidup. Kalau mau silaturahmi ke pengajian saya tiap malam Selasa, itu umum sifatnya malam Selasa. Kalau ibu-ibu Jumat pagi di musola tuh dekat pom bensin situ ngaji Quran. Bapak-bapak jangan malu-malu. Saya mau ngaji Quran dari Iqra. Ada Ustadz Suryadi Japri. Ustadz, saya pengen ngaji Quran dari Iqra. Japri aja. Japri nggak bakal nggak dituntut. Emang udah tugas beliau untuk maslahat buat masyarakat. Baik fikihnya, baik Al-Qur'annya. Japri aja guru-guru kita atau teman kita. Ya sekian, gue punya teman Ustadz ini, Abu Japri aja. Ustadz, Anda pengen baca Quran, pengen belajar Quran dari Iqra. Nggak apa-apa. Ibu-ibu ada pengajian Quran di mana aja, ikut, Bu. Jangan sampai kagak. Hadirin rahimakumullah. Bicara masalah silaturahmi dikit lagi, 10 menit lagi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayat sata fi rizki wa ayat sata fil asari fal yukrim rahimah." Barang siapa di antaramu ingin panjang umur, amin, ingin murah rezeki, amin, maka jalin silaturahmi. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata saya Ahmad Rifai. Makanya ibu, malam hari ini luar biasa nih, Pak Siswanto, Pak Suryadi, Pak Popon mengadakan acara silaturahmi halal bihalal tiap tahun. Alhamdulillah Bu, pengajian ini udah berjalan, tadi saya tanya 15 tahun, katanya alhamdulillah. Cuma ini kira-kira kalau 15 tahun udah ada belum generasi mudanya? Udah ada belum generasi mudanya? Anak muda Bu, anak-anak ibu yang masih di rumah udah gede, laki-laki segala macam, tiap malam Jumat suruh kesini Bu. Di rumah ngapain? HP melulu di rumah ngapain? Suruh kesini nggak apa-apa. Bapak juga mengangkat, Kak. Jangan ragu-ragu, jangan malu bawa anak ke pengajian. Jangan malu. Anak gua dah tong aja ya tong. Kesono tong ke Ustaz Suryadi tiap malam Jumat. Coba baca Yasin doang. Baca Yasin, tahlil, maulid segala macam, ikut tong, ikut. Cuma duduk doang tong. Tago besok gua tambahin goceng ongkos. Nggak apa-apa Bu. Jangan malu kita pada anak. Jangan sampai ada anak asing di rumahnya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Banyak sekarang anak kita asing di rumahnya sendiri. Padahal itu anak kita. Ketika anak kita lagi tidur Bu, kalau kita pengen punya anak soleh dan soleha, ketika anak-anak kita lagi tidur Bu, kalau dia udah nyenyak kalau macam mas kecil, elus palanya Bu, elus palanya sampai ke salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Doain dulu Bu anak kita, ya Allah udah gede jadi anak soleh dan soleha, biar derajat diangkat setinggi mungkin fit dunia wal akhirah. Doain Bu sebelum kita tidur. Longok anak kita di rumah udah ada belum di kamar. Jangan terlena ketika anak udah malam belum pulang, kita masih terlena, masih bodoh amat. Naudzubillah min dzalik, padahal dia yang bakal menyelamatkan kita, padahal dia yang bakal mendoakan kita, tapi kita kadang-kadang jam 10 anak belum ada di rumah, mas kita masih tenang-tenang aja. Jangan sampai Bu, kalau belum pripatin ngaji Bu di mana aja, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, ini aja dari saya sebagai mudah-mudahan bisa jadi bekal buat ibu-ibu fit dunia wal akhirah. Terakhir dari saya, di sini ada nggak yang belum haji? Banyak. Terakhir dari saya, di sini ada belum yang belum haji? Angkat tangannya. Angkat tangannya setinggi mungkin. Angkat tangannya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.